Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Body Daddies episode 3 dan 4. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Rei yang lagi tidur, dia ini bermimpi. Saat itulah bocil Miri membangunkannya, yang mana Miri ini mau sarapan bareng. Setelahnya mereka pun sarapan bareng. Miri pun merasa enak dengan makanannya. Di saat yang sama Kajuki bilang kepada Rei dia ini akan menemui Kyo untuk mencari tahu ibunya Miri. Miri yang dengar jadi kepo. Seperti biasa bocil beban pengennya main-main. Pada saat itu Rei bilang apakah Kajuki ini akan mengembalikan Miri ke orang tuanya. Kajuki yang merasa gak bisa ngurus dia ini mau gak mau harus mengembalikannya karena bocil Miri ini anak terlarang. Setelahnya Kajuki pun nyamperin Kyo. Di situ Kyo ngasih alamat rumah ibunya Miri. Setelah pulang dari kafe Kyo, Kajuki, Rei yang lagi nemenin Miri main, Kajuki bilang kepada Rei dia ini sudah tahu alamat rumahnya ibunya Miri. Dalam kertas itu tertulis bahwa ibunya Miri ini bukan orang tua yang baik. Kajuki di situ malah menceritakan tentang dirinya yang tidak tahu muka orang tuanya. Jadinya hidup dia ini luntang-lantung sampai sekarang. Di saat yang sama Miri datang dengan menyuruh Kajuki memakan yang dibikinin Miri, yang mana makanan itu dibuat Miri dari tanah. Miri yang menyuruh Kajuki memakannya dan memanggil dengan kata-kata papa. Kajuki memberitahu Miri untuk tidak menyebutnya papa di tempat umum. Sesudah itu datanglah tukang dagang tahu bulat. Salah, penjual ubi maksudnya. Kirain tahu bulat soalnya pakai mobil dugul. Di saat yang sama Kajuki bilang dia ini di saat bocil tidak pernah ingat tersenyum seperti Miri ini. Rei pun sama. Di situ Miri yang mau beli ubi manis, Kajuki dan Rei pun suit gunting batu kertas. Yang kalah itu yang bayarin ubinya. Gunting batu kertas. Pemenangnya Kajuki. Rei langsung bayarin ubinya itu. Pada saat itu Kajuki bergumam bahwa dia ini tidak pantas. Selesai makan ubi, Kajuki pergi untuk membeli minum. Selagi Miri dijaga Rei, Miri yang lagi ayun-ayunan dia ini meminta untuk didorong. Di saat yang sama datanglah seseorang dan menanyakan kepada Miri yang sendirian. Miri langsung menunjuk ke Rei bahwa dia gak sendirian. Si bapak langsung nanyain kepada Rei apakah Rei ini bapaknya atau kerabatnya. Rei menjawab bukan. Beruntung datanglah Kajuki. Kajuki pun bilang bahwa dia ini bapak dari Miri. Kajuki yang menyuruh Miri ngaku dia bapaknya. Miri di situ malah cemberut dan diam aja. Miri berbisik kepada Kajuki yang gak boleh manggil dengan kata bapak di tempat umum. Tak pikir panjang Kajuki langsung memangkunya dan pergi. Di saat di jalan Kajuki pun memberitahu kalau kondisinya begitu boleh untuk panggil aja bapak. Miri pun mengerti. Pada saat malam dan mau nidurin Miri, Kajuki menyuruh untuk cepat tidur dan sedikit menakut-nakuti Miri. Miri malah kesenangan dan pengen ketemu hantu, dan Miri pun pengen tidur bareng Kajuki. Miri yang tidur sendirian dia keliling mencari Rei ke kamarnya. Nah, setelah di kamar Rei, Miri yang narik selimut, Rei ternyata tidak ada. Miri mencari kembali dan akhirnya ketemu. Miri menanyakan kenapa Rei ini tidur di sana. Rei menjawab bahwa dirinya jaga-jaga dari serangan. Miri pun pengen tidur bareng. Miri berbisik kepada Rei kalau dia ngompol nanti Kajuki pasti marah menurutnya. Miri menceritakan mamanya yang dulu memberikan mantra senyuman dengan berkata, Rei yang disuruh tersenyum dia nggak bisa. Miri terus berusaha. Setelah Miri capek dia pun tertidur dan Rei meninggalkannya. Di tempat lain Kajuki terus mencari tahu tentang ibunya Miri. Paginya mereka pun pergi untuk datang ke tempat ibunya Miri berada. Di perjalanan Kajuki sangat pede dengan misi menemui ibunya Miri ini. Dan menurutnya di hari terakhir bersama Miri. Sesampainya di tujuan, Kajuki langsung mengecek ke sana sendirian. Setelah sampai di kafe Snack Stardust, Kajuki pun masuk. Di tempat lain Miri yang merasa bosan dan dia mau main ayunan. Kembali ke Kajuki, sekarang dia sudah bertemu seorang wanita yang lagi nyanyi Don't Stay Goodbye. Dan wanita itu bilang bahwa kafe bukannya nanti malam. Kajuki langsung to the point, dia ini mau menanyakan kepadanya. Pada saat yang sama datanglah cowok jamet. Dia menendang Kajuki, yang menurutnya si cewek ini nerima pelanggan tanpa seizinnya. Cowok jamet itu pun menampar wanita itu sampai kenok. Kajuki gak tinggal diam, dia langsung menghajar si cowok jamet itu. Perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Di situ si jamet menyerang Kajuki. Kajuki di situ bisa menang ya walaupun wajahnya sedikit kena goresan. Si jamet langsung pergi. Setelahnya wanita itu pun menampar si Kajuki. Ternyata jamet ini pacarnya si wanita itu.
Tetapi si wanita memberikan Hansaplast kepada Kajuki atas lukanya itu. Kembali ke Rei yang lagi ngasuh Miri, mereka berdua bermain ayunan, setelahnya main jungkat-jungkit. Miri pun kesenangan. Di saat di permainan lainnya, Rei yang dipanggil dia sedikit malu karena banyak ibu-ibu yang melihatnya. Setelah selesai, Miri yang merasa puas, beda halnya dengan Rei yang letih. Di saat yang sama, Rei menanyakan kepada Miri kenapa dia ini memanggil Kajuki Bapak. Miri menjawab karena Kajuki ini telah menyelamatkan dirinya, dan juga bapak kandungnya pun itu seseorang yang menyelamatkan di saat bahaya itu menurutnya. Di lain sisi, Rei pun membayangkan masa kecilnya, yang mana dia ini disuruh bapaknya untuk menghabisi guguk itu dan Rei gak bisa. Terus bapaknya yang menghabisinya. Maka dari itu bapaknya ini marah padanya. Dan saat itu Rei tidak boleh memanggil bapak karena menurut si bapak dia ini bosnya. Setelah selesai membayangkan, Rei pun kaget yang mana sekarang Miri ini tidak ada. Kembali ke Kajuki. Wanita itu menanyakan kepada Kajuki ada perlu apa. Kajuki langsung menanyakan tentang putrinya yang pengen ketemu. Wanita itu pun bilang dia ini sudah tidak ada hubungan lagi sama Miri ini. Si wanita itu pun bilang Miri ini anak murahan. Terungkap si cewek ini ditipu oleh cowok yang tidak bertanggung jawab. Juga tidak diberi uang sepeser pun. Dan juga wanita ini tidak mau melihat Miri lagi. Terungkap juga ibunya Miri ini setiap Miri ketawa dia memukulnya. Setelahnya Kajuki pun meninggalkan ibunya Miri. Di lain tempat, Rei pun mencari Miri ke sana kemari. Pada akhirnya ketemu dan Miri ditanya polisi. Pada saat mau diamankan polisi, Miri pun gak mau. Rei yang melihat Miri dan dia sedikit membayangkan lagi. Dia ini langsung nyamperin dan mengaku dia ini bapaknya. Miri yang mendengar dia kaget. Setelah itu Kajuki pun datang. Kajuki yang mendengar Miri memanggil Rei dengan kata bapak, Kajuki disuruh sedikit ngeledekin si Rei. Setelahnya mereka pun pulang dan makan malam. Sesampainya di rumah, Miri yang merasa ini masakan steak hamburg masakan ibunya. Miri bilang masakannya ini berbeda dengan yang dimasaki Kajuki. Film dilanjutkan. Keesokan paginya Kajuki yang mau nyuci dan mau masukin sabun ke mesin cuci seperti biasa. Miri ini pengen mencobanya. Setelah mencoba sabunnya malah tumpah. Miri meminta sekali lagi. Lebih parah malah lumer. Tidak cuma itu, Rei yang lagi olahraga lari santuy, Miri malah memencet speednya digedein. Rei pun kewalahan. Terus menerus Miri ngerepotin mereka. Sampai-sampai Kajuki dan Rei kelelahan. Di saat yang sama datanglah bus. Tulisan di bus adalah teman anak-anak. Rei dan Kajuki punya rencana. Rencana mereka itu adalah memasukkan Miri ke TK atau PAUD. Dan Kajuki buka Google untuk mencari sekolahnya. Setelah cari-cari dan telepon sana-sini, sekolahnya penuh terus. Setelah ada, Kajuki ini disuruh untuk ke kecamatan dulu, untuk mengurusi berkas-berkasnya dulu. Saat itu pun mereka pergi ke kantornya. Setelah mengambil nomor antrian, Kajuki dapat nomor 142. Terus setelah mengantri lama, mereka pun dipanggil. Karena persyaratan yang banyak, Kajuki pun emosi. Apalagi disuruh ngisi pekerjaan orang tuanya. Kan mereka ini pekerjaannya pembunuh bayaran. Kajuki yang stres, dia langsung buka laptop dan bikin dokumen palsu. Setelahnya mereka pun kembali lagi ke kecamatan. Dan berhasil. Mereka pun langsung mencari sekolahnya. Kajuki berjalan ke kanan dan Rei ke kiri. Rei di situ ditarik untuk ikut. Mereka sampai di TK Yumoboshi. Mereka mendaftarkan Miri di sana. Miri malah ngoceh bahwa Kajuki ini pandai memasak. Dan juga ngomong bahwa Kajuki ini telah memalsukan dokumennya. Dan juga menceritakan Kajuki ini pernah memakai pistol beneran. Tidak cuma itu, Miri membongkar pekerjaannya yang haram. Dengan itu mereka diusir dari TK Yumoboshi dan tidak diterima. Di saat di perjalanan, Miri pun diberitahu Kajuki untuk jangan ngoceh yang aneh-aneh. Dan menyuruh Miri untuk menjawab iya-iya aja. Sekarang ke TK Ozora. Di saat gurunya menanyakan nama dan umur kepada Miri, Kajuki malah ikutan menjawab nama dan umurnya. Saat wawancara berlangsung, Miri di sini menuruti apa yang dikatakan Kajuki. Tapi Miri di sini membisikkan kepada gurunya itu bahwa Kajuki ini pekerjaannya haram. Kajuki yang dengar dia panik dan bilang dia bekerja bersih-bersih di kota. Dan pada akhirnya misi pun komplit. Miri diterima di TK Ozora. Malamnya Kajuki dan Rei melihat catatan apa yang harus dibeli. Dari makanan, topi, baju, sendal, lap tangan, alas tidur, siang, gelas, sikat gigi, dan lain sebagainya. Keesokan paginya mereka pun bergegas pergi membeli barang-barang itu ke swalayan. Mereka membeli barang yang berkelas dan bermerek biar kelihatan seperti orang kaya. Setelah selesai belanja, Rei membaca bahwa barang-barangnya ini harus dinamai. Kajuki yang emosi, dia pergi membeli jarum dan benang untuk menjahitnya. Malam harinya mereka berdua pun menjahit. Sampai-sampai Kajuki tangannya penuh dengan luka. Pekerjaan yang masih numpuk, Rei malah tertidur.
Keesokan paginya mereka bertiga datang ke sekolah dengan pakaian yang sangat indah dan bagus. Orang-orang yang ada di sana semua melihat tertuju kepada mereka. Ibu-ibu rempong langsung rame di grup WA-nya ngomongin Kajuki, Rei, dan Miri. Di grup pun memuji Kajuki dan Rei yang keren seperti mafia. Setelahnya Miri pun diberitahu gurunya. Guru yang meminta buku buat untuk tulis suhu tubuh Miri setiap hari. Kajuki memberikan bukunya. Buku yang diberikan malah buku harian dirinya. Setelah itu Kajuki memberikan bekalnya si Miri, tapi si guru bilang untuk makanan sudah disiapkan. Kajuki dan Rei pun pulang dengan lega di hari pertama Miri sekolah. Di hari pertama Miri sekolah, dia susah mencari teman bermainnya. Karena Miri ini seperti orang kaya, jadi semua anak-anak minder dan gak mau main dengannya. Di sini Kajuki dan Rei di kafe Q dan Kajuki merasa lega karena bisa santai lagi dan meminta pekerjaan lagi kepada Q. Setelahnya mereka berdua menjemput Miri. Kajuki menanyakan hari pertamanya sekolah kepada Miri. Miri menjawab dia ini masih belum mengerti. Di hari kedua, Miri merasa berbeda dari yang dia bayangkan. Hari ketiga, Miri merasa gabut bosanin. Hari keempat, Miri semakin gak betah dan gak mau ngomong apa-apa. Di hari kelima, Kajuki pun langsung melihat Miri di sekolah seharian. Di situ Kajuki menanyakan kepada gurunya tentang Miri. Gurunya memberitahu bahwa Miri memakai bajunya terlalu mencolok. Jadi teman-teman yang lain sungkan mendekatinya. Gurunya bilang untuk memakai baju yang biasa aja supaya bisa kotor-kotoran. Di situ gurunya memberitahu toko yang menjual dengan harga obral. Toko itu bernama Toko Nijimasuya. Toko itu terkenal di kalangan emak-emak. Setelah masuk, Kajuki pun senang melihatnya karena barangnya murah meriah. Mereka bertiga memborong banyak barang, sampai sepeda pun dia beli. Besoknya berangkat sekolah, Kajuki memakai sepeda yang dibeli kemarin. Sesampainya di sekolah, Miri yang masih sungkan mau ikutan main bareng Kajuki disuruh memberikan bola padanya. Miri pun bermain bola bersama Kajuki. Anak-anak yang lain nyamperin Kajuki yang hebat menurut anak-anak itu. Setelah itu mereka semua bermain bersama. Akhirnya untuk pertama kalinya Miri bermain bareng bersama teman-teman sekolahnya. Di saat pulang Kajuki menanyakan tentang sekolahnya. Nah, inilah akhir dari episode 3 dan 4. Di mana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.